Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kolbi dengan NIM F121222068. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi yang berjudul Petroleum System. Untuk materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini itu ada beberapa materi. Yang pertama ada What is Petroleum System, Element of Petroleum System, Exploration of Petroleum System, Conventional versus Unconventional Petroleum System, dan yang terakhir ada Application of Petroleum System. Ya, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu What is Petroleum System. Petroleum System sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pembentukan dan eksplorasi minyak serta gas, termasuk proses yang terkait seperti asal-usul, keberadaan, migrasi, dan akumulasi minyak bumi. Konsep ini mengintegrasikan proses-proses yang saling bergantung dan elemen-elemen kunci dalam pembentukan hidrokarbon. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Elements of a Petroleum System. Petroleum System sendiri terdapat 5 elemen, yaitu ada source rock atau batuan sumber, migration path atau jalur migrasi, reservoir rock, trap atau perangkap, kemudian ada seal atau batuan penyekat. Nah, masing-masing dari elemen ini akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk elemen yang pertama, yaitu source rock atau batuan sumber, yang mana batuan sumber ini adalah unit batuan sedimen bawah permukaan yang terbuat dari serpih atau batu kapur. Nah, ini mengandung prekursor pembentukan hidrokarbon, bahan organik dari peluruhan spesies biologis purba yang mengalami suhu tinggi untuk waktu yang lama. Batuan sumber menampung proses yang terlibat dalam pembentukan minyak dan gas sampai mereka mulai bermigrasi menuju batuan atas atau lebih dekat yang disebut reservoir karena fluiditas minyak dan gas. Bisa kita lihat gambar yang ada. Nah, ini menggambarkan sistem petroleum secara konseptual, menunjukkan bagaimana minyak dan gas terbentuk, bermigrasi, dan terperangkap dalam reservoir bawah tanah. Nah, pada bagian bawah diagram terdapat source rock atau batuan sumber yang merupakan batuan kaya akan bahan organik yang telah mengalami pemanasan dan pematangan termal. Proses ini menghasilkan hidrokarbon yang terbentuk pada kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi. Area yang disebut oil window bisa dilihat pada gambar. Nah, ini merupakan zona di mana suhu dan tekanan cukup untuk membentuk minyak bumi, sedangkan gas window yang lebih dalam lagi, di mana suhu lebih tinggi dan mendukung pembentukan gas alam. Nah, jenis-jenis dari source rock itu ada beberapa, yaitu ada batuan sumber potensial yang mengandung bahan organik dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan minyak atau gas, tetapi belum melakukannya karena kematangan termal yang tidak mencukupi. Ada juga batuan sumber yang efektif, yaitu batuan sumber yang menghasilkan atau telah menghasilkan dan mengeluarkan minyak bumi. Ada juga batuan sumber aktif, yang mana yang saat ini dia telah menghasilkan dan mengeluarkan minyak bumi. Ada juga batuan sumber potensial, yang mana batuan sumber ini sebelumnya aktif, tetapi telah berhenti menghasilkan dan mengeluarkan minyak bumi karena pendinginan termal akibat erosi angkat, tetapi dapat menjadi aktif ketika dikembalikan. Ada juga batuan sumber bekas, yang mana batuan sumber ini telah menyelesaikan proses pembangkitan dan migrasi dari minyak bumi. Baik, selanjutnya kita masuk ke generation of petroleum atau maturation process. Minyak bumi dihasilkan dari tempat
sumber produktif yang memiliki kandungan organik tinggi. Kandungan organik yang tinggi dihasilkan dari penguburan tumbuhan dan hewan. Hidrokarbon dihasilkan dari bahan organik yang disebarluaskan halus dalam batuan sedimen berbutir halus seperti serpi, batu lumpur, dan karbonat berbutir halus. Nah, terdapat 3 tahap utama dalam evolusi bahan organik dalam sedimen saat penguburan adalah diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, untuk diagenesis ini merupakan tahap awal di mana bahan organik mengalami dekomposisi akibat aktivitas bakteri dalam kondisi tekanan dan suhu rendah. Proses ini menghasilkan kerogen atau prekursor minyak bumi. Nah, Kemudian untuk katagenesis ini merupakan tahap tengah di mana suhu dan tekanan semakin meningkat, yang mana menyebabkan kerogen terurai dan mulai menghasilkan hidrokarbon atau minyak dan gas bumi. Tahap ini terjadi pada rentang kedalaman 2-4 km dan suhu sekitar 60-150 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk metagenesis. Metagenesis ini adalah tahap lanjut di mana suhu lebih tinggi yang berada di sekitar 150 derajat Celcius yang menyebabkan minyak bumi terurai lebih lanjut dan menghasilkan gas alam atau metana. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian migration pathway. Nah, migrasi minyak bumi ini merupakan pergerakan hidrokarbon keluar dari batuan sumber menuju ke dalam perangkap. Migrasi terjadi setelah pembangkitan hidrokarbon. Faktor utama migrasi minyak dan gas adalah kompresi, daya apung, potensi kimia, ekspansi termal, topografi, pematangan atau peningkatan volume, seiring waktu dan pemisahan gravitasi hidrokarbon dan air satu sama lain. Nah, ada 2 jenis migrasi utama, yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder. Untuk primary migration sendiri atau migrasi primer didefinisikan sebagai pergerakan hidrokarbon dari batuan sumber yang kaya organik matang ke titik pelarian di mana minyak dan gas terkumpul sebagai tetesan atau stringer hidrokarbon cair fase kontinu, dan migrasi sekunder dapat terjadi. Kemudian untuk migrasi sekunder sendiri merupakan pergerakan hidrokarbon sebagai fluida fase kontinu tunggal melalui batuan jenuh air, patahan atau rekahan dan konsentrasi fluida dalam akumulasi minyak dan gas yang terperangkap. Nah, ini terjadi di batuan dengan permeabilitas tinggi dan kekuatan pendorong utamanya adalah daya apung. Jika kita melihat kolom air yang besar, nah kolom itu akan menggerakkan oli di atasnya. Karena lebih banyak air yang dihasilkan, minyak bergerak lebih jauh ke atas. Nah, untuk elemen selanjutnya itu ada reservoir rock, yang mana reservoir rock ini adalah batuan di mana minyak dan gas bermigrasi dan menumpuk. Nah, ini harus memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Batuan reservoir harus memiliki unit litologi berpori dan permeabel yang menahan minyak dan gas dari batuan sumber. Minyak dan gas biasanya menumpuk di atas air dan mereka selalu ada relatif terhadap perbedaan kepadatannya. Nah, batuan reservoir ini merupakan batuan bawah permukaan yang menjebak cairan hidrokarbon dan membentuk reservoir untuk penyimpanan hidrokarbon tersebut. Sifat batuan reservoir ini mengontrol banyak aspek sistem perminyakan, termasuk jumlah minyak dan gas yang dapat disimpan dalam volume batuan tertentu, laju di mana cairan dapat diproduksi dari reservoir, dan kemanjuran yang dapat digunakan untuk memulihkan cairan selama produksi. Batuan reservoir terdiri dari
berbagai jenis batuan, termasuk batu pasir, batu kapur, dolomit, dan serpih. Batuan yang paling signifikan dalam mendefinisikan sifat-sifat batuan reservoir tertentu adalah ukuran butir batuan. Untuk elemen yang selanjutnya ada trap atau perangkap. Bisa kita lihat perangkap ini merupakan konfigurasi geologi yang mencegah minyak dan gas melarikan diri dari reservoir dan memusatkan akumulasinya di dalam suatu struktur. Dalam gambar ini, perangkap berbentuk anticline atau lipatan cekung ke bawah yang merupakan salah satu perangkap struktural utama dalam industri minyak dan gas. Struktur ini terbentuk akibat gaya tektonik yang menyebabkan batuan melipat ke atas membentuk kubah dan puncak. Gas yang lebih ringan berada di bagian paling atas, diikuti oleh minyak dan air di bagian bawah. Baik, selanjutnya kita masuk ke elemen terakhir yaitu seal atau batuan penyekat, yang mana seal ini merupakan lapisan batuan kedap air yang terletak di atas dan di sekitar waduk yang menjebak cairan hidrokarbon, dan seal ini dapat merujuk pada lapisan batuan yang membentuk penghalang. Nah, untuk karakteristik dari batuan penyekat atau segel ini, itu harus tebal, harus kedap air yang memiliki ukuran pori yang sangat kecil, harus menutupi batuan reservoir dari atas membentuk tutup, kemudian harus memiliki cakupan lateral yang sangat besar. Nah, dalam petroleum system terdapat dua proses, yaitu konvensional dan unkonvensional. Perbedaan utama antara sistem petroleum konvensional dan non-konvensional ini terletak pada cara migrasi dan penyimpanan hidrokarbon, karakteristik batuan reservoir, serta metode eksploitasi. Sistem konvensional lebih mudah dieksploitasi karena minyak dan gas mengalir secara alami dalam reservoir berpori, sementara sistem non-konvensional memerlukan teknologi khusus untuk mengekstraksi hidrokarbon dari batuan yang lebih rapat. Ya, selanjutnya kita masuk ke petroleum exploration. Bisa kita lihat gambar di samping ini menggambarkan berbagai metode eksplorasi minyak dan gas bumi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan cadangan hidrokarbon di bawah permukaan. Nah, di sini ada geological survey, geochemical prospecting, ada remote sensing yang terdiri dari satellite image dan aerial photographies. Ada juga airborne gravimetry dan magnetometry. Ada juga seismic survey, ada gravimetric, magnetometric, magnetotelluric, dan seismic survey. Nah, untuk application of petroleum system, ini merupakan proses untuk mengoptimalkan eksplorasi minyak dan gas, penelitian lebih lanjut, dan evaluasi wilayah geografis di mana ia ditemukan, kemudian memetakan dan mempelajari sistem membantu para eksplorasi untuk memprediksi apakah jebakan yang diminati memiliki minyak atau tidak, dan ini juga membantu mereka menemukan akumulasi yang paling mungkin dari wilayah minyak bumi tersebut. Berdasarkan hasil presentasi yang telah disampaikan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 5 elemen dalam sistem perminyakan, yaitu source rock atau batuan sumber, migration pathway atau jalur migrasi, reservoir rock, trap atau perangkap hidrokarbon, dan ada juga seal atau batuan penyekat yang bersifat impermeable. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.